Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Baik teman-teman mahasiswa, eh, selamat siang. Semoga adik-adik mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Perjumpaan kali ini merupakan lanjutan dari tatap muka minggu lalu setelah kita melakukan tatap muka pertama dengan kontrak belajar, kemudian pengenalan secara umum bagaimana kita akan melewati materi-materi dalam mata kuliah ini dalam satu semester penuh. Kini kita masuk ke materi, yaitu materi awal tentang pengantar filsafat Islam. Eh, Pertanyaan dasarnya dalam mata kuliah ini adalah sebelum kita lebih jauh berbicara soal filsafat Islam dan ruang lingkup studi kemudian pemikiran para tokoh adalah kita akan menyusun pertanyaan dasar, what is philosophy? Apa itu filsafat? Nah, eh, setidaknya sebelum kita mendefinisikan what is philosophy, kita akan membincang tentang eh, apa unsur-unsur atau bagaimana satu aktivitas itu dikatakan filsafat, berfilsafat. Berikut ada beberapa unsur. Yang pertama tentu unsur paling utama dalam filsafat adalah berpikir. Jika Anda tidak berpikir, maka tentu tidak mungkin melakukan aktivitas berfilsafat. Yang kedua ada logis. Logis ini adalah cara berpikir yang masuk akal, yang bisa diterima akal. Jadi salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam filsafat adalah logis. Lalu ada radikal. Radikal, radikal di sini dalam makna berpikir sampai tuntas sampai ke akar-akarnya, tidak tanggung-tanggung. Nah, lalu ada mendalam. Sebetulnya hampir mirip dengan radikal, tetapi mendalam dalam pengertian mendalami suatu peristiwa tidak hanya di permukaannya saja, tetapi memahami sampai ke bagian-bagian dalamnya. Lalu ada kritis. Jadi filsafat itu bukan satu disiplin tentang mengangguk-angguk, tetapi menggeleng-geleng. Artinya eh, berfilsafat artinya mengkritisi satu pernyataan atau satu peristiwa atau satu statement. Tidak harus diterima secara mentah, tapi menguji kembali kebenarannya. Lalu ada sistematis. Dari semua unsur ini ada logis, ada berpikir, ada mendalam, ada radikal, ada kritis. Filsafat juga harus sistematis. Selanjutnya, secara etimologi, filsafat itu dimaknai sebagai cinta kebijaksanaan, love of wisdom, berasal dari dua kata, philos dan sophos atau sophia. Philos artinya mencintai, sedangkan sophia artinya cinta kearifan. Lalu bagaimana filsafat ini menurut para tokoh? Di sini bisa dilihat, saya kutip 4 saja tokoh-tokoh yang mendefinisikan filsafat Islam. Ada Plato, ia mendefinisikan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Jadi semua yang ada di alam semesta ini yang dicari pengetahuan tentang hal itu, hal yang mewujud itu, maka itu adalah filsafat. Yang kedua ada Aristoteles. Bagi Aristo, filsafat yaitu menyelidiki hubungan sebab akibat atas segala sesuatu atau benda. Nah, kalau Aristo lebih menekankan kepada hubungan sebab akibat suatu peristiwa, suatu benda, dan seterusnya. Misalnya, kenapa kita ada, siapa sebab kita ada. Nah, itu salah satu cara Aristo mengembangkan pemikiran filsafat. Lalu ada Al-Farabi. Al-Farabi mendefinisikan bahwa filsafat adalah ilmu tentang alam yang mewujud dan bertujuan mencari hakikatnya. Jadi alam semesta ini adalah objek besar dari filsafat menurut Al-Farabi, dan lalu kita mencari hakikatnya, apa yang ada di balik
alam semesta ini, siapa penciptanya. Kira-kira itu yang dijelaskan Al-Farabi. Selanjutnya kemudian ada Harun Nasution, ini tokoh Indonesia, mantan dosen UIN Syarif Hidayatullah yang banyak menulis tentang ilmu kalam dan filsafat. Menurut Harun, filsafat adalah berpikir menurut tata tertib logik dengan bebas, yakni bebas dari tradisi, dogma, dan agama. Dengan sedalam-dalamnya agar mencapai dasar-dasar persoalan. Jadi jelas dari seluruh definisi yang diajukan para tokoh ini, filsafat adalah mencari jawaban tentang segala sesuatu sedalam-dalamnya. Oke. Ya, tadi sudah kita definisikan secara etimologis philo dan sophia yang menjadi filosofi, the love of wisdom yang mencintai kebijaksanaan. Lalu sekarang secara terminologis, apa sebetulnya filsafat itu? Ya, bisa dikatakan pertama ada filsafat sebagai satu sikap, kedua sebagai metode berpikir, ketiga sebagai kelompok masalah, artinya sekumpulan masalah, yang keempat sekelompok teori, sekumpulan teori. Jadi ada teori-teori banyak, nanti akan kita pelajari bahwa itu adalah bagian dari filsafat. Kemudian apa itu filsafat secara terminologis? Ya, analisis kritis bahasa dan pengertiannya, yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat. Lalu terakhir apa? Pemahaman yang komprehensif. Nah, jadi secara terminologis filsafat ini sebagai suatu metode misalnya yang mengandung banyak aliran, mengandung unsur-unsur yang mensyaratkan atau menetapkan ia menjadi ilmu, menjadi disiplin ilmu yang disebut filsafat. Lah, ini yang penting itu. Apa objek material dan objek formal dalam dunia filsafat? Objek materialnya adalah segala sesuatu yang ada, yang nampak di dunia empiris, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita cerna. Tetapi tidak hanya berhenti pada dunia empiris. Ternyata objek material ini dibagi tiga, yaitu segala sesuatu yang nampak secara empiris dalam kenyataan, segala sesuatu atau yang ada di dalam pikiran, dan segala sesuatu yang ada di dalam kemungkinan. Ini tiga objek materialnya. Lalu objek formal adalah sudut pandang atau pemikiran yang menyeluruh, radikal, dan objektif tentang yang ada agar dapat mencapai hakikat. Ya, secara sederhananya objek formal itu seluruh jenis pemikiran yang termasuk kategori filsafat itu akan kita kaji. Kalau bicara pemetaan besar misalnya ada filsafat barat, ada filsafat Islam, lalu ada filsafat timur yang secara khusus misalnya ada Cina, kemudian ada filsafat India. Nah, aliran-aliran semacam itu, aliran-aliran yang tersebar di berbagai kebudayaan itu merupakan objek formal yang kita kaji. Nanti secara spesifik kita kaji tokoh, misalnya pemikiran filsafat Islam, tokohnya misalnya Ibnu Al-Farabi misalnya, Ibnu Sina. Atau kita bicara filsafat Cina, misal aliran-aliran Konfusianisme Cina dan lain-lain. Itu kira-kira. Nah, ciri-ciri berpikir tadi sudah saya sebut, ada radikal, kritis, rasional, reflektif, konseptual, koheren, konsisten, sistematis, metodis, komprehensif, bebas, dan bertanggung jawab. Ini cara atau ciri berpikir filsafat. Kalau kurang unsurnya ini maka berpikir main-main, nggak serius. Oke, ada definisi filsafat Islam sekarang. Saya ambil dari 3 tokoh saja. Ibrahim Makdur yang mendefinisikan filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman yang meliputi Allah, alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Nah, ini menurut Ibrahim Makdur. Lalu ada Ahmad Fuad Al-Ahwani yang mendefinisikan filsafat Islam adalah pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari ajaran Islam. Ya, ini bedanya dengan filsafat barat. Filsafat Islam selalu melibatkan wahyu, sumber-sumber
teks suci untuk meracik pemikiran filsafat. Lalu ada terakhir Muhammad Al-Atib Al-Iraqi. Filsafat Islam adalah secara umum bagi Al-Iraqi ya ilmu kalam, ilmu usul fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu pengetahuan lainnya yang diciptakan oleh para intelektual muslim terutama di abad-abad the golden age of Islam, di abad-abad keemasan Islam. Nah, sedangkan secara khusus adalah filsafat Islam yaitu pokok-pokok atau dasar-dasar pemikiran filosofis yang dikemukakan para filsuf muslim. Ya seperti yang nanti kita akan bahas dari Al-Kindi, Al-Ghazali, hingga nanti Mullah Sadra di dalam perkuliahan kita. Nah itu definisi sederhananya. Lalu ada perbedaan pendapat soal is that Islamic philosophy or Arabic philosophy. Di sana ada perbedaan tentang apakah filsafat Islam atau filsafat Arab. Kita bisa jawab begini. Ya, filsafat Arab, kalau dikatakan filsafat Arab berarti filsafat yang tumbuh sebelum Islam datang. Karena sebelum Islam datang, bahasa Arab sudah eksis dan kebudayaan Arab sudah eksis. Dan sejarah Arab tentu lebih tua dibanding Islam. Tapi distingsinya dengan filsafat Islam yaitu dikembangkan oleh para filsuf muslim di Jazirah Arab, tapi pasca kenabian, pasca datangnya Islam. Pasca Islam sudah berkembang menjadi satu agama besar yang menciptakan peradaban di Timur Tengah. Jadi Islam tidak sebatas doktrin, tetapi Islam dalam konteks pemikiran Islam secara lebih luas adalah Islam, pemikiran dan peradaban. Nah, persoalan utama yang dibahas tentu nanti ya seputar diskursus keislaman, terutama 3 hal yang nanti akan menjadi objek dari filsafat Islam. Itu tentu objek yang sangat luas seperti yang dikatakan Louis Katzow. Objek filsafat Islam sangat luas, segala sesuatu yang berurusan dengan Islam itu mencari keterangan sedalam-dalamnya. Nah, secara khusus objek formalnya adalah segala sesuatu yang ada. Everything bisa kita jadikan objek formal. Tetapi objek materialnya adalah hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. 3 aspek ini yang dikembangkan dalam semua filsuf-filsuf besar. Mereka akan bicara nanti filsafat ketuhanan, filsafat alam, dan filsafat manusia. Dari filsafat ketuhanan ini muncul ilmu kalam, muncul ilmu tasawuf, muncul teologi, dan berbagai aliran di dalam Islam. Nah, dari hakikat manusia atau dari filsafat manusia nanti akan muncul ilmu sains yang turunannya hari ini bisa menjadi biologi, bisa menjadi kimia, bisa menjadi fisika, dan seterusnya. Lalu ketika bicara hakikat manusia nanti akan menurunkan banyak ilmu. Ada ilmu-ilmu sosial terutama, social sciences, ada ilmu psikologi, terus ya termasuk di dalamnya nanti ya, biologi, sosiologi, antropologi, dan seterusnya. Jadi kira-kira itu pengantar kuliah kita. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.